Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, secara singkat kita akan belajar tentang manajemen referensi. Nah, manajemen referensi ini ada banyak pilihan, ya, atau ada banyak jenis dan bentuknya, tapi pada kesempatan kali ini, saya tunjukkan satu tools yang sangat lazim digunakan oleh para mahasiswa dan para peneliti, yakni Mendeley. Nah, sebelum kita mengoperasikan Mendeley, sudah pernah saya sampaikan bahwa Mendeley itu aksesnya adalah terbuka. Nah, kita bisa eh, membuka Mendeley itu atau memperoleh driver Mendeley itu melalui mesin pencari seperti Google. Nah, di sini misalnya Anda cukup ketik Mendeley. Nah, ketik Mendeley akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini cukup Anda pilih yang paling atas. Nah, di sini nanti akan ada bentuk seperti ini. Nah, ini Anda download, ya, download ikuti petunjuknya sampai nanti tuntas atau finish, sehingga eh, hasilnya akan seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Ini Mendeley yang kita sudah download. Nah, selanjutnya Mendeley ini kita akan integrasikan juga dengan file Word kita. File Word. Karena di situ kita akan menulis proposal penelitian maupun hasil dan laporan penelitian kita. Gitu. Saya kasih contoh ya, satu contoh di Mendeley ini ya sebelum kita integrasikan ya ke Word. Di Mendeley ini kebetulan di Mendeley saya ini sudah penuh ya, ada banyak file, folder saya buat sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, kita buat misalnya satu folder baru. Namanya kita ketik saja medical atau hospital medical record. Hospital medical record. Oke, sudah. Nah, sudah ada foldernya di sini. Ya, ini masih kosong. Nah, untuk mengisinya saya tunjukkan cara manual saja dulu. Karena kalau yang terintegrasi melalui MRM atau Mendeley Reference Manager itu mungkin harus melalui pelatihan ya biar terampil. Saya tunjukkan saja yang praktis-praktis. Oke, di sini kita sudah punya folder. Folder ini kita akan isi. Caranya, ya, cara mengisinya, nanti kita masuk lagi ke Google kita pilih mesin pencari file. Nah, salah satu andalan para peneliti atau para pakar itu, mereka banyak menggunakan Science Direct. Nah, ini ya, Science Direct. Nah, klik saja. Selanjutnya, kita ketik nama filenya. Ketik saja nama filenya. Tadi kita ingin memperoleh file tentang hospital medical record. Oke. Nah, hospital medical record. Ini ada banyak ya. Ada banyak. Oke, misalnya yang punya file PDF saja yang saya coba download. Walaupun yang lain saya bisa download ya, tapi biar lebih gampang kita kasih contoh yang praktis ya. Yang punya file PDF. Oke. Oke, cukup sampai di situ dulu. Sekedar contoh. Nah, ini semua file-file ini selanjutnya saya download. Saya download, simpan nanti saya simpan misalnya di file download saya. Oke, ini sudah. Selanjutnya ini lagi saya download.
Nah, ini lagi, saya download ya sampai beberapa file ini ya. Nah, sekedar informasi bahwa sekali lagi pengetahuan terbaru itu di satu bidang ilmu itu adanya di jurnal, bukan di buku-buku ya. Buku-buku itu adalah ilmu pengetahuan 10-20 tahun yang lalu. Tetapi kalau mau lihat pengetahuan-pengetahuan terbaru itu adanya di jurnal-jurnal. Salah satu sumber yang sangat keren itu namanya ini, Science Direct. Ya, sudah beberapa kali saya tunjukkan. Oke. Nah, kita sudah punya file yang kita download tadi. Selanjutnya saya ingin tarik ya. Saya ingin tarik ke Mendeley kita. Sebentar saya buka, saya tunjukkan ini Mendeley kita tadi. Nah, di sini kita sudah punya folder Hospital Medical Record, tapi masih kosong. Cara mengisinya, kita masuk ke sini saja. Add, ya, nanti tambahkan file. File yang saya download tadi itu. Nah, itu selanjutnya saya tarik. Tarik, masukkan ke Mendeley kita. Nah, dia secara bertahap akan masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena ini adalah secara manual, maka kita perlu melakukan finishing ya untuk beberapa file. Karena ini sekali lagi caranya manual. Ada cara yang lebih keren, tetapi itu membutuhkan proses. Ya, cukuplah cara manual ini dulu. Oke, ini sepertinya kurang pas. Ya, di sini juga nama jurnalnya masih kosong. Ini kita coba buka ya, kita klik 2 kali, nah akan muncul tampilan seperti ini. Apakah, oke, sepertinya kalau kita mau koreksi di sebelah kanan sini ya, kita koreksi sebelah kanan. Oke, kita lihat tadi filenya. Nah, ini nama jurnalnya. Ini belum masuk, kita copy, masukkan ke sini, ke sebelah kanan ini. Ini kotak kecil ini sebelah kanan. Masukkan, nah sudah. Secara otomatis dia akan terbaca. Nah, ini juga sepertinya kita mesti melakukan perbaikan. Nah, ini judulnya. Judulnya ini tidak terekam dengan baik ya. Kita copy, masukkan sini. Judulnya di sini. Oke. Nah, secara otomatis kita lihat hasilnya. Sudah ya. Nah, seperti itu. Jadi, sesederhana itu menggunakan Mendeley. Kalau sudah seperti ini, maka file ini sudah siap kita citasi. Oke, baik. Nah, kita praktek sedikit contoh menyusun latar belakang. Karena hari ini zamannya adalah zaman AI, maka ya saya tunjukkan ya salah satu feeder prompt yang kira-kira Anda bisa gunakan atau Anda bisa foto, ya bisa juga Anda kembangkan. Ini satu feeder prompt atau satu perintah bagi AI. Ini misalnya kita gunakan AI ChatGPT ya untuk kita buat ini. Dia buatkan kita latar belakang. Kita minta misalnya di sini 15 paragraf. Oke. Nah, judul ini kebetulan di kelas yang lain itu kita memberi contoh dengan judul ini. Nah, judul ini kita anggap ya sama sajalah dengan kelas ini. Oke, ini saya copy saja, feeder prompt ini saya copy. Terus masukkan ke dalam AI kita. Nah, salah satu AI yang paling banyak digunakan orang atau mahasiswa adalah, nah ini ChatGPT. Ini saya timpakan saja ke sini. Saya minta untuk di-generate, nanti dibuatkan latar belakang. Nah, latar belakangnya seperti ini.
Kita tunggu sampai tuntas, sampai selesai. Ya, ini nanti sisa kita copy. Nah, selanjutnya kita lakukan perbaikan. Ingat ya, apa yang dihasilkan oleh AI itu harus kita parafrase. Jadi masukkan kata-kata, kalimat Anda di dalam redaksi yang dibuat oleh AI. Jadi boleh Anda combine ya, di-combine, digabung. Redaksi yang diproduksi oleh AI ditambah dengan redaksi dari nalar Anda. Nah, itu namanya parafrase. Jadi jangan serta-merta atau sekaligus Anda misalnya telan mentah-mentah apa yang diproduksi atau dihasilkan oleh AI. Nah, itu pasti terbaca sebagai buatan AI dan nalar Anda tidak akan tumbuh atau tidak akan berkembang. Oke, kita ambil contoh ini ya. Nah, selanjutnya kita copy hasil kerja AI tadi untuk latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita lakukan, nah, anggaplah misalnya kalau pada kesempatan kali ini saya tidak tunjukkan nanti di eh, pembelajaran berikutnya kita tunjukkan bagaimana cara melakukan paraphrase. Ya, kita polis bahasanya supaya tidak seluruhnya bahasa AI, tapi kita masukkan nalar kita di dalamnya. Nah, ini hasil produksi AI, tetapi ini belum dilengkapi dengan sitasi. Apa itu sitasi? Adalah pemanfaatan atau penggunaan artikel-artikel jurnal tadi itu ke dalam tulisan kita. Seperti itu. Nah, tempat-tempat yang ideal untuk kita cantumkan sitasi kita, itu di sini sebenarnya sudah diberi beberapa catatan ya, atau beberapa kode. Nah, salah satunya seperti ini. Kalau tulisannya itu titik, tetapi ada seperti ini ya, terintegrasi. Tetapi ada spasi di titiknya, maka itu tempat kita untuk memasukkan sitasi. Nah, tetapi semakin banyak sitasi sebenarnya makin baik. Jadi apa yang kita tulis misalnya ini, oh sesuai dengan hasil bacaan jurnal atau artikel jurnal yang keberapa, yang mana. Oke, saya juga tunjukkan misalnya AI yang Anda bisa gunakan untuk apa namanya membaca isi-isi atau intisari dari eh, artikel-artikel jurnal yang Anda kumpulkan. Anda bisa gunakan Skyspace. Saya gunakan ini ya, saya tunjukkan sebentar. Nah, saya tunjukkan, Anda bisa juga gunakan ini, Skyspace. Nah, ini. Anda bisa gunakan ini, Skyspace. Oke. Nah, di sini Anda sebenarnya sisa memasukkan file-file yang tadi. Misalnya, saya masukkan file yang telah kita kumpulkan tadi. Beberapa saja ya, sebagai contoh. Nah, di sini setelah kita kumpulkan, maka kita bisa bertanya, apa hasil utama ya dari artikel? Ya, kita misalnya kasih perintah seperti itu, dia akan membantu kita untuk ya menghasilkan kira-kira, oke, kalau kita mungkin belum sanggup atau belum mampu eh, langsung di situ, kita bisa langsung di sini. Ya, masuk ke sini. Nah, ini salah satu contoh cara mengoperasikannya. Oke. Di sini misalnya saya tulis satu folder tambahan. Ya. Misalnya medical record.
Ya, ini ya, medical record. Saya masukkan beberapa file, contoh saja ya, sekedar contoh. Nah, file-file ini akan dibaca oleh AI ini. Selanjutnya, nah di sini kita bebas bertanya. Kita bisa bertanya. Misalnya di sini ya, apa yang Anda mau tanya boleh. Ini kebetulan sudah ada resultnya. Di sini nanti akan dibuatkan hasil. Apa-apa temuan dari artikel-artikel ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sisa Anda cermati, Anda copy bagus-bagus. Nah, untuk nanti Anda gunakan sebagai bahan untuk citasi. Oke, seperti itu caranya. Cara yang paling sederhana juga pernah saya tunjukkan, Anda boleh pakai chat PDF. Nah, ini chat PDF. Nah, seperti ini. Pilih filenya, misalnya saya tunjukkan. Salah satu file saja ya. Oke. Oh, ini kelebihan. Kalau sudah seperti ini, berarti kita harus menghapus beberapa file yang kita punya. Tahu ini ya, kita perlu hapus ini. Ini perlu hapus. Kita harus menghapus supaya bisa lagi kita gunakan. Tapi ini sekedar contoh ya, begini caranya. Nah, misalnya ini artikel yang bagian dari apa yang saya download tadi. Saya tanyakan ini apa hasil utama dari penelitian ini. Nah, seperti ini, diperoleh hasil-hasil seperti ini. Nah, itu sekedar contoh untuk memanfaatkan AI dalam mereview artikel-artikel jurnal. Baik, kita kembali ke Word kita. Kita kembali ke Word. Saya tunjukkan bagaimana cara kita mensitasi. Nah, misalnya, citasi itu selalu di akhir kalimat. Bisa juga Anda misalnya melakukan kutipan ya di awal atau di pertengahan. Nah, tergantung konteks dari tulisan Anda. Nah, saya tunjukkan saja contohnya. Misalnya, ini kalimat ini saya baca dari artikel yang ini. Nah, misalnya ya. Misalnya. Nah, saya masuk ke Mendeley. Ini tadi, Hospital Medical Record. Nah, sebentar, saya tunjukkan. Saya masuk ke sini. Nah, anggaplah misalnya ini hasil pembacaan saya. Saya citasi ini dua. Ya, saya citasi dua ini. Dua ini yang kemudian saya citasi. Nah, saya tunjukkan, kita kembali lagi ya. Kita kembali ke Word kita. Di Word ini, tadi kita akan start mensitasi dari sini. Ini kita akan citasi. Jadi kita masuk ke sini, reference, insert citation. Nanti di sini, go to Mendeley. Nah, saya tunjukkan tampilan yang sudah siap disitasi. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini saya citasi dua ini. Nah, secara otomatis dia akan bentuknya seperti ini. Ya, saya citasi. Terus insert citation, go to Mendeley. Nah, kalau sudah ada muncul gambar site di atas, nah ini Anda bisa gunakan. Ya, yang ini site. Nah, selanjutnya secara otomatis dia akan seperti ini. Nah, contoh lagi misalnya kita lompat ke sini. Oh, ini saya citasi. Saya citasi. Menurut hasil pembacaan di artikel jurnal yang ketiga misalnya. Nah, saya citasi ini. Nah, secara otomatis muncul seperti ini. Dan seterusnya. Misalnya di sini lagi kita kasih citasi.
Reference, insert citation, go to Mendeley, saya citasi misalnya ini berdasarkan 3 pembacaan artikel jurnal saya. Nah, dia akan secara otomatis terbaca seperti ini. Dan seterusnya. Ya, anggaplah seperti itu. Kita citasi lagi bagian sini ya. Ini sekedar contoh. Jadi, idealnya uh, setiap paragraf itu Anda harus melakukan citasi di dalamnya. Go to Mendeley, saya citasi misalnya 2 ini. Ya, untuk bisa mensitasi 2, Anda cukup ketik ini, tambahkan, kalau mau tambahkan file cukup ya ketik, ditindis di keyboard Anda, kontrol ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali. Nah, saya mau citasi 2 ini, Said di atas ini ya. Oke, nanti dia muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, ini, kalau kita mau buat daftar pustaka, ini cukup kita satu kali kita klik saja ini. Reference, insert bibliografi. Nah, hasilnya seperti ini. Apa yang ada di atas ini pasti ada di daftar pustaka. Nah, begitu sebaliknya, apa yang kita tulis di daftar pustaka ini pasti kita gunakan di atas. Nah, kesalahan paling banyak mahasiswa itu 2. Satu, terlalu banyak menulis daftar pustaka tetapi tidak digunakan atau tidak disitasi di dalam batang tubuh tulisannya. Atau sebaliknya, apa yang ada di sitasi mahasiswa di batang tubuh tulisan ini, ketika dicari di daftar pustaka tidak ketemu, tidak ada juga di daftar pustaka. Nah, itu kesalahan terbesar mahasiswa. Oke, sekedar penutup bahwa sitasi ini, manajemen referensi ini, ya yang kita gunakan salah satunya adalah Mendeley yang kita pelajari sekarang ini. Ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib ya, bukan pilihan. Jadi ini sebuah keniscayaan. Anda tidak bisa menghindari atau jangan coba menghindari penggunaan manajemen referensi ini karena saya juga sudah sampaikan kepada direktur untuk mewajibkan seluruh mahasiswa menggunakan manajemen referensi. Jadi boleh Anda gunakan ya Zotero, boleh gunakan EndNote, tetapi yang paling banyak orang gunakan adalah ini, adalah Mendeley. Nah, ini contoh praktis penggunaan atau pemanfaatannya. Nah, Anda tidak boleh menghindari ini supaya Anda dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kan ya rasa-rasanya cukup memalukan ya kalau misalnya dalam sebuah forum ilmiah Anda ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari Jawa atau bahkan dari luar negeri. Nah, mereka dalam menulis itu sudah menggunakan manajemen referensi, tetapi Anda sama sekali belum menggunakannya. Wah, itu cukup memalukan itu. Itu ya. Di samping itu, ini juga akan sangat bermanfaat untuk masa depan menunjang keterampilan dan pengetahuan Anda di masa depan, terutama di dunia kerja. Saat Anda nulis makalah, nulis laporan, nah Anda bisa menggunakan manajemen referensi seperti ini. Jadi, tandanya itu kalau kita blok akan ada warna-warna yang berbeda. Seperti itu. Baik, itu pelajaran singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.